Inilah penjelasan fungsi IPAL, cara operasional, dan cara merawatnya. Simak baik-baik video berikut. Ini kan pipa dari pembuangan ya. Pembuangan dari pencucian opreng, dari kitchen, semua kan melalui dari sini semua nih. Ya. Nah, sebelum masuk ke tangki IPAL, kita masuk ke grease step dulu nih. Kenapa masuk ke grease step? Karena kita harus olah itu yang namanya lemak. Lemak itu minyak. Minyak itu kita tidak bisa diurai, tidak bisa diproses. Makanya kita pakai grease step. Nah, grease step ini dia mempunyai bucket. Di mana bucket ini fungsinya untuk polutan. Polutan misalkan lolos dari kitchen atau dari pencucian opreng, dia tersangkut di bucket ini. Ya. Nah, lalu ini grease step harus di maintenance setiap hari atau 2 hari sekali. Kenapa harus di maintenance? Ambil minyaknya, ambil sampahnya, gitu. Karena minyak itu kita tidak bisa diurai. Nah, udah gitu. Nah, ini ada pompa in, dimana pompa in ini masuk ke tangki IPAL. Nah, dia bekerjanya secara otomatis. Dia mempunyai radar. Nih, ya. Nih, jadi begitu limbah misalkan ada, dia bekerja. Kalau limbah nggak ada, dia nggak akan bekerja secara otomatis. Semua ada di kontrol panel semua. Ya, dari sini pompa masuk ke in. Nih, ke sini nih. Jangan hidupin jangan. Nah, coba hidup dong. Nah, hidupin aja bisa. Nah, ini ruangan ini udah hidup tuh ya. Dia secara otomatis. Ada limbah dia bekerja, nggak ada limbah dia mati sendiri. Udah matiin John, udah matiin. Nah ini mati tuh, ya dia karena kalau mati itu di sana nggak ada air. Nah nggak ada air, kalau ada air dia hidup. Nah ruangan ketiga blower hidupin dir. Nah, tuh hidup tuh, ya karena ada air dia habis nyuci, si teknisi saya habis nyuci. Nah ini ruangan ketiga. Ini udara, ini anaerob. Dimana anaerob ini dia mempunyai udara tuh, blung gitu. Nah ini secara bekerjanya dia udah otomatis semua di sini. Ya, dari ruangan pertama, ruangan kedua, ruangan ketiga, dia kerjanya secara otomatis semua. Dia akan tertransfer sendirinya. Nih, nah lalu dari sini ruangan ketiga kita taruh pompa lagi. Ya, pompa ini berfungsinya sama seperti yang pompa yang pertama. Dia kerjanya otomatis. Di mana ada air dia bekerja, di mana nggak ada air dia stop. Nih kita mempunyai radar. Ya, radar ini yang bekerja. Dalam arti bekerja itu kalau misalkan ada limbah dia bekerja, kalau nggak ada limbah masuk dia akan berhenti sendiri. Nah dari sini ya kan masuk ke tabung filter. Nih dari tabung filter ini nih. Dari pompa pertama pompa kedua dia masuk ke filter sini. Nih masuk ke filter sini, filter pertama baru masuk ke filter 2. Dari filter kedua, nah ini kita ngeliat hasil di sini. Ini kenapa saya nggak taruhin, ya kan filternya. Ya satu, kalau misalkan mau sering maintenance boleh. Kedua, dia sering mampet di sini, kebanyakan sering jebol. Makanya saya nggak pakein. Ini fungsinya untuk melihat air hasil saja, gitu. Nah, yang harus di maintenance ini setiap 3 hari sekali di backboss. Wow. Di backboss ini caranya gimana Pak? Ini kan secara otomatis kalau begini kerja, ya kan? Nah kalau misalkan mau nge-backboss, ininya tinggal diputar ke kanan aja multipodnya. Kerja ke kiri. Kalau kerja ke kiri, nih. Kalau ke kanan itu backboss. Tuh, gitu. Ini backboss nih. Backboss ini dilakukan per 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jangan sampai enggak. Kenapa jangan sampai enggak? Nah ini buangnya ke sana.
Nggak lewat sini? Lewat sini dulu. Oh gitu. Enggak, kalau back boss langsung buangnya ke drainase. Cuma harus diisi air bersih di ruangan yang ketiga tuh, yang dekat pompa. Kalau mau back boss nih, ya kan? Itu pompa itu matiin. Matinya di sini aja nih. Pompa pertama nih. Nih. Ini kan ada tulisan pompa pertama nih. Pompa pertama, matiin aja, opin. Nih. Pompa pertama matiin dulu. Pompa pertama sih yang di Ya, yang di crash tap. Pompa kedua matiin dulu. Ya. Pompa kedua nyalain. Fungsinya pompa kedua buat nyuci di sini. Plus harus diisi air bersih di sana. Kenapa harus diisi? Ya, tambah air pakai selang, cuci di sana. Kenapa harus diisi air, Pak? Ya kan kita nyuci filter. Nyuci filter itu kan kita harus pakai air bersih. Seperti itu. Per 3 hari sekali itu harus dirawat. Ipal itu harus dirawat. Sayang beli mahal-mahal, tidak dirawat sayang. Nih, satu yang harus di maintenance ini aja. Ya, per 3 hari atau 2 hari sekali luangin waktu setengah jam, 30 menit back boss. Kan kalau kerjanya kan seperti ini, ya kan? Ini udah kerja dia nih. Kalau begini, multipodnya ke kanan itu back boss. Udah paham ya? Udah pasti di video nanti jelasin aja di share pasti paham. Lalu maintenance ketiga, masukin bubuk bakteri ke ruangan 2 itu cuci filter. Kita cuci filter dulu nanti airnya akan. Nih, ruangan kedua ini harus dimasukkan bubuk bakteri sebanyak 2 kilo per 1 bulan sekali. Per 1 bulan sekali masukin bubuk bakteri langsung aja ke sini. Namanya apa, Pak? Bio 2000. Namanya di Shopee atau di Tokopedia itu Bio 2000. Harga Bio 2000 per 1 kilo itu 30.000. Berarti kalau 2 kilo itu 60.000. Itu setiap bulan harus dimasukin. Nah, masukinnya gimana? Udah tuang aja di sini nih. Ruangan kedua nih, ruangan ke-1, ruangan kedua, ruangan ketiga setelah. Kalau bisa ruangan ke-1 aja nih. Masukinnya nih. Gitu. Paham ya sampai saat ini ya? Ada yang perlu ditanyakan? Mas Ayo. ini kan back boss ya? Ini posisi lagi back boss. Nah, kalau back boss, ya dia langsung ke saluran got. Keluar. Dia back boss. Tuh lagi back boss Pak. Coba melalui pipa ini kan back boss sudah bersih. Langsung otomatis aja. Kurang enggak? Itu air kurang. Filter yang itu di mana? Itu Masih hitam ya? ya, kita maksudnya biar lihat hasil itu Ya, gimana? udah deh. Ntar juga itu bersih tuh. Ya. Langsung air rahasia aja ya. Cuci dulu di sini. Ya, namanya baru, media baru kan kotor ya, apalagi karbon aktif. Karbon aktif itu kan dia kan karbon warnanya hitam, tapi kalau misalkan kita udah cuci medianya, dia akan bersih. Nah, itu kan tadi kotor tuh. Ntar kita lihat nih 30 menit. Nah, ini pipa keluarnya nih. Ini back boss nih, hitam nih. Ya. Ini dia sangat hitam nih, ya. Kita lagi nyuci media. Kita lagi nyuci media. Kalau yang itu apa di tengah? Itu back boss. Kaset. Ya. Bilas. Itu air bilasan. Nggak, kenapa dia nggak sampai tulis sendiri? Kenapa? Karena Kan langsung dibuang. katanya masa kan kalau ke sebelah sana kan dia bekerja. Back boss itu sebelah ke kiri. Nah itu kenapa di tengah-tengah? Oh, itu dibilas. Berarti kalau bilas nggak perlu back boss. Beda, dibilas, back boss ya back boss. Back boss itu sama-sama fungsinya sama. Nyuci media di dalam filter. Iya, betul. Itu. Udah, ini ipal dia bekerja secara otomatis semua. Sama kayak biasa awalnya dulu kayak gitu juga. Nah, itu dia penjelasannya. Silakan hubungi sahabat Dapur Nusantara.
pengiriman setiap hari selama stok IPAL masih tersedia. Hubungi sekarang